Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya menguning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang sangat keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Senang tapi menipu. Nasihati kami Ustadz Kuliubi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Asatizatul kiram, ikhwanil a'izza, wabil khusus guru kita Al-Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham, mudah-mudahan beliau sehat selalu, tambahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Cahaya Hati Antv rahimakumullah, sama-sama kita sudah mendengarkan ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah sebuah permainan. Ada yang menjadi peran menjadi orang kaya, pejabat, orang susah, rakyat jelata, pemimpin. Itu semuanya permainan yang diatur skenario-nya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan secara kebetulan, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semuanya setelah menjalankan tugas dan permainan masing-masing, apa yang sudah ditentukan, tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Ketahuilah kalian, setelah menjalankan peran kalian akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang kaya, ia sakit, dia berusaha supaya agar lebih lama lagi hidup di dalam dunia ini. Kemudian dia masuk ke rumah sakit, masuk ICU dengan biaya yang mahal, semua alat sudah dimasukkan dan didaga dengan dokter-dokter yang ahli 24 jam. Namun apa ketika itu? Saatnya sudah sampai, malaikat Israel datang menghampirinya. Wahai orang kaya, permainanmu sebagai orang kaya dalam dunia ini selesai. Wafat, meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dunia. Walahun. Dunia, jangan tertipu oleh dunia. Kesenangan dunia semata. Tapi kesenangan yang kita peroleh, kesenangan yang hakiki adalah kesenangan nanti di yaumul akhirat. Dunia yang banyak tertipu manusia olehnya. Sebab apa? Zinatun, dunia ini berhias. Dunia semakin lama semakin cantik, dunia semakin lama semakin indah. Beda dengan kita, semakin lama bukan semakin cantik, bukan semakin lama semakin ganteng, akan tetapi semakin tua. Tapi dunia semakin lama semakin indah. Dan ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwafa ma akhafu alaikum ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap kalian, dibukanya kemegahan dunia, kemegahan dunia, bunga-bunga dunia. Kenapa Rasulullah khawatirkan? Tatkala dunia ini sudah canggih, tatkala dunia ini sudah berhias, dunia sudah indah,
yang Rasulullah khawatirkan, bahwasanya nilai-nilai agama akan tergusur, bahkan tergeser. Makanya kehidupan ini dalam dunia jangan tertipu kita dengan kemegahan dunia, bahwa keindahan dunia, kesenangan dunia hanya sesaat. Makanya ulama tasawuf menggambarkan kehidupan di dalam dunia ini bagaikan sang kiai berkata kepada 3 santrinya, "Wahai santriku, masuklah kalian ke dalam goa. Kemudian di dalam goa itu kau cari barang yang berharga, bawa sebanyak-banyaknya." Namun santri 3 ini berbeda. Ada santri sam'an wa ta'atan, dengar dan patuh apa yang diperintahkan oleh gurunya. Ada sam'an wa ta'atan juga santri yang kedua, dengar tapi patuhnya setengah-setengah. Ada sami'na wa asoina, ada santri yang dengar akan tetapi dia tidak melaksanakan sama sekali. Santri ini masuk ketiga. Kemudian santri yang pertama sami'na wa ata'na, di dalam goa yang amat gelap ketika itu keterbatasan penglihatan dan pandangan, dengan hanya rabahan itu pun keterbatasan rabahannya. Namun apa yang terjadi? Padahal di situ ada barang yang berharga, namun tidak terlihat karena keterbatasan pandangan, maka dia menyangka itu hanya batu-batu kerikil. Tapi walaupun batu kerikil, kena guru yang amanahkan, guru yang perintahkan, dia bawa sebanyak-banyaknya, mampu 2 pikul. Santri yang kedua berkata, "Kau tibang batu kerikil, buat apa bawa banyak-banyak? Udah cukup 5, dikantongin 5. Santri yang ketiga yang sami'na wa asoina masuk ke dalam goa, akan tapi dia berkata, "Buat apa tibang batu kerikil? Engkau bawa 2 pikul, engkau bawa 5, kotor-kotorin saja." Enggak bawa sama sekali. Namun apa? Ketika keluar dari goa, terlihatlah jelas bahwa yang dibawa bukan batu-batu kerikil, justru yang berharga nilainya intan berlian. Ketika melihat intan berlian, yang bawa 2 pikul menyesal. Banyak bawanya nyesel. Dia menyesal masih kurang banyak. Yang nomor 5 juga pun menyesal. Kalau yang bawa banyak menyesal, yang 5 menyesal. Lebih-lebih yang tidak bawa sama sekali. Apa maknanya? Gambaran tadi. Kita hidup dalam dunia ini bagaikan santri ada di dalam goa. Kita ini berada dalam dunia bagaikan santri berada dalam goa. Allah sudah serukan, aqimus sholat, dirikan sholat, wa atuz zakah, keluarkan zakat, laksanakan puasa Ramadan. Tahu itu nilainya, nilai yang berharga. Puasa nilainya emas intan berlian. Kapan kita tahu? Kala itu kita tahu bagaikan santri keluar dari mulut gua. Falaula idza balagatil hulquma wa antum hina idzin tanjurun. Maka tatkala nyawamu sudah sampai tenggorokan, kalian akan diperlihatkan amal ibadah kalian, pahala puasanya, emas intan berlian. Allahu Akbar walillahil hamd. Dunia ini hanya soal waktu, hari, jam, menit, detik kita akan masuk galian 2 meter. Keluarga yang kita pikirkan siang malam ternyata pada akhirnya meninggalkan kita. Boleh jadi anak kita yang menginjak-injak tanah kuburan untuk kita. Dan Rasul menghabarkan mayit itu masih tahu langkah terakhir keluarga yang meninggalkannya. Harta yang kita cari, banting tulang-tulang dibanting-banting untuk mendapatkannya, ternyata juga kita tinggalkan. Tinggallah amal ibadah menyertai kita. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman yang menjadikan dunia ini sebagai tempat bekal untuk kehidupan di akhirat selama-lamanya. Inilah yang membuat hamba beriman bermujahadah dalam ibadah, dalam amal saleh, dalam kemuliaan akhlak, sibuk dalam perbaikan-kebaikan, karena sadar aku akan hidup di akhirat selama-lamanya. Aku butuh bekal untuk kehidupan panjang itu. Subuh saja orang beriman sudah jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Siapa yang sholat sunnah fajar 2 rakaat, khairu minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah fajar, azan subuh
sebelum sholat subuh berjamaah kita sholat sunnah dulu 2 rakaat. Makanya waktunya agak panjang di masjid kita, Ustaz, 15 menit. Kita tunggu, karena sunnah fajar, sunnah subuh 2 rakaat itu ternyata lebih baik, lebih utama daripada dunia dengan segala isinya. Apa enggak ngiler? Nah, kita sudah diberitahu bahwa kita masuk gua kayak santri tadi, ada berlian, tidak akan kita sia-siakan. Itu baru qobliyah subuhnya, belum salat subuhnya. Allahumma barik ummati li bukuriha. Doa Nabi berulang-ulang 3 kali, dan doa Nabi mustajab sallallahu alaihi wasallam. Berkahi umatku, berkahi umatku, berkahi umatku di waktu fajar. Ya Allah, jagalah iman hati kami, terus menikmati ketaatan di jalan-Mu. Allahumma haqiqna bittaqwa wal istiqamah. Tetapkan hidup kami dalam kelezatan istiqamah dan ketakwaan, ya Allah, yang menguasai segala hati dan keadaan. Mohon lindungi kami dari tipu daya dunia ini, ya Allah. Amin. Sayang Ustaz, terbatas waktu. Makanya ikhwah, datang dong langsung ke sini ngaji bersama setiap hari. Arifin bersama jamaah kajian Isyraq ini. Karena nilainya haji dan umroh sempurna, lebih ngiler lagi kita. Ikhwah, terima kasih. Amal jariah harus selalu Arifin sampaikan, karena ini tabungan kita di akhirat nanti. Seperti santri tadi, dia akan banyak-banyak melakukan amal untuk bekalnya di akhirat nanti. Hubungi Bang Awaludin 0856 90.010 0856 90.010. Dan kembali majelis zikir kita tanggal 30 Rabiul Akhir atau 2 Maret. Maafkan Arifin, terima kasih Ustadz semua, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan, ampuni kami ya Allah, berkahi kami ya Allah.